Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'al huda la yaumil qiyamah amma ba'du. Agung payun orang sami-sami panjatkeun puja sinareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Gofur. Salat wa salam orang sami-sami panjatkeun ka junjungan ulam ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu. Kita di sini sedang mencari ilmu, sedang tolabul ilmi. Untuk mendapatkan ilmu kita harus memperbaiki adab terlebih dahulu, adab ke guru maupun adab terhadap ilmu. Contohnya diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim dan juga Adabul Alim. Namun adab juga berbeda-beda pendapat seperti disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa kita tidak boleh mengetuk pintu rumah guru. Namun dalam kitab Adabul Alim diperbolehkan untuk mengetuk pintu rumah guru selama pintu itu tertutup dan hanya boleh menggunakan kuku dengan batas 3 kali saja diketuk. Dan di bawah adab ada juga yang namanya to'at. Makanya disebutkan juga ada yang namanya to'at dohir dan to'at batin. Jika kita sudah to'at dan beradab, insya Allah ilmu kita akan banyak. Apa itu ilmu? Ilmu adalah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi jika ada orang yang dalam cari ilmunya dia hanya memilih untuk tidur, maka dia tidak mau mendapatkan ilmu, dia tidak mau mendapatkan cahaya, dia hanya ingin mendapatkan kegelapan. Ilmu adalah hiasan untuk dunia dan hiasan juga untuk akhirat. Ilmu itu sulit untuk didapatkan, namun banyak manfaatnya, bahkan jalannya itu sangatlah sulit. Jika Anda ingin sukses, tinggalkanlah tidur malam, kurangilah tidur malam. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jadikanlah malammu sebagai unta yang kamu gunakan sebagai kendaraan untuk mencapai cita-citamu. Untuk mendapatkan ilmu, kita harus tekun juga, karena jika kita tidak tekun, ilmu akan sulit untuk datang kepada kita. Apalagi jika otak kita bukan otak yang cerdas yang dapat menghafal dengan cepat. Dan juga jika kita sedang mencari ilmu, kita harus sebisa mungkin lakukan yang namanya tawakal. Tidak perlu memikirkan dunia, tetaplah cari ilmu, tetaplah menghafal, tetaplah muta'ah, tetaplah mendengarkan kata-kata guru, dan jangan terlalu memikirkan dunia dan keuangan. Karena itu bukanlah urusan kita. Kita juga harus sebisa mungkin memiliki sifat waro, yaitu menjaga diri. Dan bahkan disebutkan juga dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa Allah memberikan 3 hukuman kepada orang yang tidak bersifat waro ketika mencari ilmu, dan memberikan salah satu dari hukuman tersebut. Yang pertama adalah diwafatkan ketika masih muda, atau yang kedua dijadikan budak penguasa, atau yang ketiga ditempatkan di perkampungan orang-orang bodoh. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk cari ilmu, walaupun kita belum tentu mendapatkannya, tapi lebih baik ilmu yang sedikit namun bermanfaat daripada ilmu yang banyak tapi tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan disebarkan. Kalau jika ilmu disimpan saja dalam otak, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali untuk kita. Ilmu itu memang mahal, namun jika kita mendapatkan ilmu, ilmu bisa membantu kita sampai ke akhirat. Jangan terlalu memikirkan dunia, seperti syairan seorang ulama dalam kitab Ta'lim Muta'alim tentang dunia, bahwa disebutkan dunia itu seperti ini. Ya dunia qalu minna qalili wa asiku adalu minna dalili tusimu bisirin koman matomi bahwa mutahayyirun nabila dalili. Dunia itu lebih kecil daripada yang kecil. Orang-orang jadi tuli dan buta karena sihirnya tanpa pemandu. Di dunia ini memanglah terlihat mungkin besar untuk kita, namun sebenarnya dunia ini kecil jika dipikirkan oleh kita. Bahkan menurut sabda Nabi, bahkan diceritakan dahulu Nabi pernah mencelupkan jarinya ke dalam laut, lalu ada air yang menetes dari jarinya tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, apa makna dari air yang menetes tadi? Para sahabat pun tidak bisa menjawabnya. Dan Nabi Muhammad berkata bahwa satu tetes air itu bagaikan kehidupan dunia, dan satu lautan bagaikan kehidupan akhirat. Jadi jika kita yang cari ilmu, teruslah tekun, karena jika Anda ingin berhasil maka Anda harus berusaha.
Perbendaharaan ilmu ada dalam kerja keras. Semakin banyak kerja keras Anda, maka semakin banyak juga yang Anda hasilkan. Seperti dalam hadis, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Dan jika Anda mencari ilmu, mulailah dulu dari niat. Seperti disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, semua amal-amal tergantung pada niat. Karena banyak sekali amalan dunia yang jadi amalan akhirat karena niat yang bagus. Dicontohkan seperti ada seorang ayah yang mencari uang untuk keluarganya, namun dia ikhlas mencarinya untuk keluarganya. Dan banyak juga amalan akhirat yang jadi amalan dunia dikarenakan dia mencarinya karena dia melakukannya untuk riya. Seperti dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud, namun dia berniat untuk riya, dianggap sebagai orang-orang yang rajin dalam sholat. Jadi mulailah dari niat dahulu, perbaikilah niat Anda jika Anda ingin dapatkan ilmu, karena sesungguhnya semua itu dimulai dari niat. Persiapkanlah niat Anda, jika Anda tekun Anda akan berhasil. Dan masalah hafalan juga, jika Anda ingin memiliki hafalan yang baik, perbaikilah hal-hal ini. Pertama, tambahlah malam. Tambahlah tadarus Al-Quran. Ketiga, tambahlah ibadah. Jika Anda selamatkan semua itu, insya Allah hafalan Anda akan sangat cepat, walaupun tidak bisa seperti orang-orang zaman dahulu, seperti Imam Bukhari yang hanya mendengarkan sekali bacaan surat Qaf dari gurunya, dia langsung menghafalnya. Padahal dia tidak melihat Al-Quran sama sekali saat itu. Kita tidak perlu menyerah dengan rahmatnya Allah, karena Allah itu sangatlah luar biasa rahmatnya. Bahkan dahulu ceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang ketika lahir bapaknya sudah meninggal, hanya ada ibunya saja, dan saat itu dia masih berusia 5 tahun dalam keadaan buta, dan dia disekolahkan ke suatu sekolah. Di sekolah itu gurunya langsung membacakan surat Qaf. Ketika dibacakan surat Qaf, nah setelah ditanyakan, dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah ada yang menghafal surat Qaf? Namun hanya seorang menjawab, yaitu anak umur 5 tahun tadi yang tidak bisa melihat dan tidak memiliki ayat tersebut. Hanya dia menghafal, lalu dicobalah dia karena dia penasaran, gurunya penasaran, langsung dicoba hafalnya dan ternyata benar, dan gurunya menyuruhnya untuk belajar ilmu hadis. Ketika pulang dia bahagia karena gurunya memujinya dan bilang ke ibunya bahwa saya ingin belajar ilmu hadis. Namun ibunya berkata, jangan dulu karena kamu memiliki kekurangan, yang mudah-mudah saja terlebih dahulu. Lalu anak tersebut pergi ke kamar dan ibunya mengingat bahwa dia dan ayahnya, dari ayah anak tersebut, dia ingin memiliki seorang anak yang baik, namun dia malah melakukan hal yang salah tadi. Dia pun berdoa kepada Allah untuk meminta anaknya disembuhkan matanya. Lalu tiba-tiba anak tersebut kembali bisa melihat, dan anak itu sangat terkejut dan lari ke ibunya sambil menangis karena saking terkejutnya dia dan bahagianya karena kembali bisa melihat. Dan siapakah anak tersebut? Anak tersebut mungkin ada juga sudah pernah mendengar namanya. Dia adalah seorang yang tinggal di Bukhara, namun sekarang dia sudah wafat, yaitu dia adalah Imam Bukhari. Cerita itu adalah salah satu contoh rahmat Allah. Karena Allah memberikan rahmat kepada siapapun yang dia mau, namun kita harus mencari rahmatnya tersebut. Ilmu juga milik Allah, jadi jika kamu tidak menuruti Allah, janganlah berpikir bahwa ilmu itu akan tetap bersama Anda. Jadi cukuplah sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.